warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, serta terhindar dari akhlak yang tercela. Dan aku mohon kepadamu kaya hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya, dari anak yang terhadapku berkuasa, dari harta yang mendatangkan siksa, dari teman dekat yang berbuat tipu daya. Matanya melihatku, hatinya mengawasiku. Jika melihat kebaikanku, dia melupakannya. Jika melihat keburukanku, dia menyebarluaskannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan, serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian. Kalian bersaing dengan banyaknya harta, kalian bersaing dengan banyaknya anak. Bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat para petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering. Engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping.
Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih. Ada ampunan dari Allah dan keridhaannya bagi orang-orang yang lalai. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang semoga Allah berkahi. Musalla Ar-Rayyan. Datang sini rasanya lapar. Karena Ar-Rayyan disiapkan bagi orang yang berpuasa. Harusnya ada nasi padang. Apa tema kita malam hari ini? Kemuliaan manhaj salaf. Manhaj artinya jalan atau metode. Jadi maksud dengan jalan atau metode adalah jalan metode dalam beragama. Banyak orang yang beragama dan beragam metodenya, caranya, jalannya. Dan cara yang mendapatkan kesaksian tentang kebenarannya berdasarkan Quran dan Sunnah adalah manhajnya orang-orang terdahulu. Dan orang yang terdahulu yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali serta seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Jalannya Nabi dan jalannya para sahabat dan mereka orang-orang terdahulu istilahnya salaf. Makanya manhaj salaf adalah manhaj cara beragamanya orang-orang terdahulu. Yang dimaksud terdahulu adalah siapa? Nabi dan para sahabatnya. Cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya itulah cara yang benar, yang wajib ditempuh oleh setiap manusia yang mengaku dirinya Muslim. Sehingga kalau ditanya siapa sih pendiri manhaj salaf? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pimpinannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa anggotanya? Semua kaum muslimin yang mengikuti cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya. Itulah anggotanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam." Hampir tiba saatnya umat-umat mengerumuni kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana dihidangkannya makanan di atas nampannya. Umat Islam akan dikepung seperti makanan di nampan. Faqala qail, ada seorang yang berkata, awa min qillatin nahnu yawma idzin? Apakah karena sedikitnya jumlah kami pada hari itu? Qala bal antum yawma idzin katsir. Kata Nabi, bahkan kalian jumlahnya pada waktu itu banyak.
walakinnakum hutha'un ka hutha'is sail. Tetapi kalian buih seperti buih banjir. Wala yanzi'annallahu min sudurikum aduwwukumul mahabata minkum, dan Allah akan mencabut min suduri aduwwikumul mahabata minkum, rasa gentar terhadap kalian. Tadinya musuh-musuh itu gentar melihat kaum muslimin, gentar. Tapi nanti di akhir zaman musuh sudah enggak takut lagi. Dan sekarang telah datang zaman seenaknya orang kafir melecehkan, mengganggu, memusuhi kaum muslimin dan mereka tidak gentar. Di zaman Muawiyah, di zaman Ali bin Abi Thalib memimpin, takut orang kafir dengan kaum muslimin, sehingga apabila kapal-kapal kaum muslimin berlabuh di perairan mereka, gereja tidak berani membunyikan loncengnya karena takut menyinggung perasaan kaum muslimin. Sangat hebat sekali kewibawaan kaum muslimin. Karena umat Islamnya menampakkan keislamannya, zahiran wa batina. Zahirnya dan batinnya berislam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mengikuti contoh Nabi dan para sahabatnya. Tidak seperti sekarang, ngaku muslim, tetapi berpenampilan muslim saja malu. Berpenampilan muslim saja takut. Misalnya mengenakan baju gamis, berangkat kuliah. Berani apa enggak? Amin. Itu menampilkan diri, saya muslim. Betapa hebatnya Dr. Abdullah. Ketika seminar di Amerika, kemudian dia ditanya, kalau dia selalu pakai gamis. Walaupun seorang dokter, dia pakai gamis. Dan dia pakai jaket kedokteran. Ketika ditanya oleh moderator, "Wahai Abdullah, kenapa engkau selalu memakai baju gamis?" Maka dijawab, sebagaimana kalian orang Amerika mempertahankan atribut kalian, budaya kalian, maka kami pun sebagai muslim, kami mempertahankan atribut kami, budaya kami seorang muslim. Begitu. Orang-orang yang komit dengan agama, bukan memandang penampilan zahir itu hanya sebagai casing saja. Tetapi zahir dan batin berpenampilan sebagai muslim. Tampil gagah tanpa sombong. Panjangkan jenggotnya. Kemarin saya khutbah Jumat sampaikan juzzus sawarib wa arkhul liha. Pangkas kumis, panjangkan jenggot. Khutbah Jumat. Selesai sholat itu pengurusnya dipanggil. Fulan, ini ustadz ini jangan diundang lagi. Dia yang ngomong katanya rektor UHAM katanya. Masa nggak pakai jenggot masuk neraka katanya. Siapa yang bilang nggak pakai jenggot masuk? Nggak ada orang ngomong begitu. Tapi dia putar balikan kata-katanya. Kenapa? Saking takutnya mereka menampilkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim berpenampilan sebagaimana muslim, berakhlak sebagaimana akhlak muslim,
beribadah sebagaimana ibadah seorang muslim, yang lebih penting lagi berakidah sebagaimana akidahnya Nabi dan para sahabatnya. Jika itu ada pada diri kita, tidak mustahil Allah akan kembalikan kewibawaan kaum muslim. Tapi nanti di akhir zaman seperti ini keadaannya. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah timpakan ke dalam hati-hati kalian penyakit wahan. Musuhnya sudah enggak takut lagi, umat Islamnya dikasih penyakit wahan. Qalu ya Rasulullah wa mal wahnu. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta dunia dan takut mati. Hadis ini menjelaskan secara rinci dan memaparkan dengan jelas tentang realita umat Islam. Pertama, bahwasanya musuh Allah dari bala tentara iblis dan pembantu-pembantu setan sedang memantau perkembangan umat Islam di negaranya, di mana mereka melihat penyakit al-wahan telah menjangkiti umat Islam dan menggerogotinya. Jadi setelah umat Islam kena penyakit wahan, cinta dunia, sekarang sedang dirusak lagi dengan syahwat, hawa nafsu. Orang-orang kafir dan musyrik ahli kitab selalu melakukan hal tersebut sejak awal munculnya Islam. Di mana keberadaan negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah dan juga sekitarnya masih baru tumbuh, sangat muda, sudah diincar sama orang-orang kafir. Akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, orang-orang yang komit dengan agamanya, menolong agamanya, sehingga Allah pun menolong mereka. Sebab janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan Allah akan mengokohkan telapak kaki. Yang kedua dari hadis ini, bahwa orang-orang kafir saling mengajak dan berkumpul untuk membuat konspirasi terhadap Islam, terhadap negaranya, penduduknya, dan para dai-dainya. Kalau ada dai yang mengajak lurus di atas Quran dan Sunnah, maka dia akan difitnah. Maka kita harus terus membentengi diri dengan doa. Allahumma ja'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana. Allahumma ja'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana. Ya Allah, jadikanlah balasan kami terhadap orang-orang yang mendolimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Allahumma kfinahum bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah kami dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kita enggak punya kekuatan, ilmu kita cetek, duit kita dikit, semangat kita lemah. Modal apa kita memperjuangkan Islam kalau bukan hanya dengan doa kepada Allah? Hingga untuk menyempurnakan itu semua, mereka telah mendirikan berbagai macam LSM, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan, majelis, dan organisasi internasional untuk mengkebiri kaum muslimin. Sebab apa yang Nabi sabdakan pasti terjadi. Yang ketiga, bahwa tanah-tanah kaum muslimin merupakan sumber kebaikan dan keberkahan. Di mana saja negara yang di sana ada muslimnya, niscaya negara itu akan berkah.
Sehingga karena keberkahan itulah orang-orang kafir akan datang ke negeri-negeri muslim untuk mengambil kekayaannya. Sampai pun Saudi yang mungkin gersang, Allah ciptakan keluar minyak dari buminya. Karena memang keimanan amal soleh akan mendatangkan keberkahan. Di mana orang-orang kafir berusaha untuk menguasainya. Karena itu Rasulullah SAW mengumpamakannya dengan sebuah nampan yang besar, yang penuh dengan makanan-makanan enak, yang membuat orang-orang ingin memakannya dan saling berebut mengembalikan makanan tersebut, untuk mengambil makanan tersebut, sebagaimana singa yang berebut dengan mangsanya. Yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir memakan, mencuri, meraup kekayaan kaum muslimin dengan rakus tanpa ada yang bisa mencegahnya. Karena digambarkan makanan dimakan rame-rame. Sehingga gak ada yang bisa mencegahnya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa yang Nabi sabdakan. Yang kelima, sesungguhnya bangsa-bangsa kafir tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Sebab kaum muslimin sudah hilang kewibawaannya di tengah-tengah bangsa lain dan sudah terjangkiti penyakit al-wahan. Kalau ada umat Islam yang mau menegakkan kebenaran, tutup itu orang. Oh, nggak bisa itu teman saya, kasih duit, kasih cuan. Sudah. Mereka sangat silau dengan dunia. Sehingga hanya kepada Allah kita harus minta pertolongan. Jangan putus asa kita dalam berjuang. Enggak ada pendukung dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan. Minta perlindungan dari atas. Karena kalau Allah yang melindungi, tak ada yang bisa mengalahkannya. Sebagian umat Islam, kecuali yang dirahmati oleh Allah, menjadikan dunia sebagai tujuan utama mereka. Apa saja tujuannya dunia. Sampai pun belajar agama dong. Buat apa, Mak? Itu lihat Ustadz sekali ceramah dapat segini. Kamu dagang begini dapat berapa sebulan? Lihat, belajar agama saja motivasinya untuk dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan itu terancam neraka orang yang motivasi belajar agama untuk dunia. Alangkah hinanya dunia dicari dengan amal akhirat. Sehingga orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan agama dengan mengharapkan imbalan, haram, kata Syekh Albani rahimahullah. Hukumnya haram. Karena kita hidup itu untuk ibadah. Harusnya mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu agama karena Allah. Tujuannya karena Allah, untuk membela agama Allah. Kalau tujuannya untuk dunia, siap-siaplah dengan neraka. Adapun kalau dia diberi tanpa dia meminta, tanpa dia menentukan tarifnya, bahkan ada katanya mau ceramah harus transfer dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada bendaharanya, ada sekretarisnya. Ini musibah. Ini yang menyebabkan kaum muslimin jadi hina. Sampai pengajian-pengajian juga dibikin industri dakwah. Bagaimana dibuat kajian, nanti ada pemasukan, nanti bagi ini, bagi itu. Sebagian umat Islam, kecuali yang dirahmati oleh Allah, menjadikan dunia sebagai tujuan utama mereka. Dan menjadikannya sebagai standar puncak ilmu mereka. Maka di antara doa Nabi,
wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai sebesar-besar tujuan kami. Jangan Engkau jadikan dunia puncak dari ilmu kami. Oleh karena itu mereka cinta dunia dan takut mati. Yang bikin orang takut mati diantaranya gelimang dengan harta. Coba kalau antum susah, hidup miskin, motor butut, mogok mulu, istri bawel, ngomel mulu, mungkin mati. Oleh mati juga nggak apa-apa lah, daripada pulang diomelin istri mulu. Sehingga keteladanan kita para ulama hidup dalam kesederhanaan. Karena khawatir kita jadi pencinta dunia, dan itu penyebab hancurnya kaum muslimin. Kalau sudah cinta dengan harta, cinta dengan dunia. Adapun kalau orang diberi harta tanpa dia mengharapkannya, maka seperti Umar ibn al-Khattab. Ketika dikasih harta, kemudian kata Umar, "A'ti ila man huwa afqaru minni." Berikan kepada orang yang lebih fakir dariku. Kata Nabi, kalau datang kepadamu harta tanpa engkau memintanya, mengharapkannya, terima. Kalau engkau mau memanfaatkannya, manfaatkan. Kalau kamu nggak mau, berikan kepada orang lain. Kalau kita diberi tanpa kita meminta-minta mengharapkannya, maka seperti orang yang berjihad fisabilillah kemudian mendapatkan ghanimah. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kecintaan kepada dunia. Kalau jangan kita teriak-teriak manhaj salaf, wah ini ustadz salaf. Tapi yang diceritakannya dunia. Bermewah dengan kendaraan, bermegah dengan rumahnya. Salaf apa? Salaf 88. Ini nasihat buat saya. Bukan buat antum, buat saya. Semoga Allah melindungi kita semua. Karena dunia itu manis, dunia itu hijau. Sering kita tertipu dengannya. Yang ketujuh, orang-orang kafir menjadikan negara-negara kaum muslimin bercerai-berai. Sehingga mereka berpecah belah menjadi negara-negara kecil yang terpisah. Yang kedelapan, unsur-unsur umat Islam tidak terletak pada kuantitas. Tidak terletak pada perlengkapan hewan tunggangannya, tetapi terletak pada akidah dan manhajnya. Karena umat Islam merupakan umat akidah dan pembawa bendera tauhid. Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, jangan kamu berpaling kepada hartamu, jangan kamu berpaling kepada rumahmu, jangan kau berpaling kepada mobilmu, jangan kau berpaling kepada kecantikanmu, ketampananmu. Antum sudah dapat ketakwaan, itu harta yang paling mulia. Jadi harta yang paling mulia itu bukan uang, bukan rumah, bukan mobil, bukan ketakwaan yang ada di hati. Sehingga ketika Allah menceritakan tentang kemuliaan, bukan dengan harta, tapi iman yang pertama, ilmu yang kedua, kemudian takwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Iman dan ilmu. Adapun dalil ketinggian derajat dengan takwa, Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Selanjutnya, kondisi umat Islam sangat memprihatinkan. Karena itu kita harus mendiagnosa, meneliti, mengamati, dan mengadakan terapi terhadap penyakit yang telah menjangkiti umat Islam. Penyakit ini sudah sangat kronis,
dan harus segera diobati dan dicarikan solusinya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta penjelasan para ulama ahlu sunnah dan ilmunya. Oleh karena itu, para ulama berusaha menjelaskan terapi dan solusi dari berbagai problematika umat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Menjelaskan akidah, menjelaskan manhaj, dan cara beragama yang benar. Bagaimanapun kondisi umat Islam, maka kita wajib bersabar atas semua musibah yang menimpa, dan kita juga wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan. Memang itu musibah, tapi kita dapat musibah jangan putus asa. Tengadahkan wajah ke langit, menghadap hati kepada Allah, memohon jalan keluar. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah berupa agama Islam kepada kita, dan kita tidak akan mendapatkan petunjuk kiranya Allah tidak menunjuki kita. Alhamdulillah, kita bersyukur memeluk agama Islam yang merupakan satu-satunya agama yang benar. Alhamdulillah. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kita alhamdulillah menjadi muslimin. Walaupun orang mengatakan kita Islam keturunan, bapak kita muslim, ibu kita muslim, otomatis kita muslim, maka ini adalah kemuliaan, bukan merupakan kehinaan. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi, apakah dia Nasrani, lalu mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia adalah penghuni neraka. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, setelah dakwah ini sampai ke telinganya, nggak mau mereka masuk Islam, maka dia neraka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh para sahabatnya dan diajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum adalah Islam yang putih, bersih, tanpa campuran syirik, tanpa campuran bid'ah, khurafat, dan tanpa tambahan apapun. Inni qad taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha ba'di illa halik. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini melainkan binasa. Hadis sahih riwayat Ibnu Abi Asim. Jadi kalau kita tidak mengikuti Islam yang putih bersih yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya, illa halik, kata Nabi, kecuali akan binasa. Jadi bukan Islam asal Islam, tapi Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan para sahabatnya akan fitnah yang besar. Pertama syubhat, yang kedua syahwat. Adapun syubhat adalah fitnah yang merusak ilmu sehingga mengikuti aliran-aliran sesat, pemahaman yang sesat, kesamar-samaran, ketidakjelasan. Itu fitnah syubhat.
Kayaknya ini benar, kayaknya ini benar. Akhirnya udahlah semuanya benar. Tujuannya sama, surga. Jalannya ada yang beda-beda. Tidak, jalan kebenaran cuma satu. Yang selalu kita minta setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah yang merusak keinginan sehingga membuat kita tertipu dengan dunia. Tertipu dengan kedudukan, jabatan, harta, wanita, dan lain-lain. Dia pikir kebahagiaan itu dengan banyak harta. Berapa banyak justru orang sengsara karena harta. Suami kaya, istri kaya, rebut harta, bercerai, ribut kedengaran kemana saja. Fitnah harta. Maka ketika terjadi fitnah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk kembali kepada Islam yang murni yang telah beliau wariskan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam suatu hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sementara kami sedang duduk-duduk di atas sebuah hamparan tikar, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Kata para sahabat, apa yang harus kami perbuat? Maka beliau meletakkan tangannya ke tikar dan memegangnya dengan kuat, lalu bersabda, lakukanlah seperti ini. Pegang kuat-kuat tikar itu. Suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Tetapi kebanyakan sahabat tidak mendengarnya. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian tidak mendengar perkataan Rasulullah? Mereka bertanya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Beliau bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Mereka bertanya, bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Apa yang harus kami lakukan? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaknya kalian kembali kepada urusan yang pertama kali. Kembali kepada urusan yang pertama kali, jadi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi antum harus diajarin dari awal. Agama itu apa kata Allah, apa kata Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul. Kita kadang mencela orang yang beragama, kata Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Wah, antum taklid itu sama mereka. Ketika mengikuti mereka dibilang taklid, tapi ketika mengikuti ustadznya dibilang di atas petunjuk. Siapa yang lebih mulia? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad, atau gurumu? Tentu mereka para ulama lebih mulia. Saja kita nggak boleh taklid sama para ulama. Tapi anehnya kita yang diajarkan manhaj salaf, katanya justru taklid kata siapa? Kata gurunya, kata ustadz saya. Keliru. Yang seperti itu keliru. Tetapi kembali kepada amrikumul awal, yakni kembali kepada urusan yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Adzan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Di sini menunjukkan bahwa ketika terjadi fitnah, nanti akan terjadi fitnah. Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana solusinya? Tarji'una ila amrikumul awwal.
Hendaknya kalian kembali kepada urusan yang pertama. Urusan yang pertama ini qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati." Sesungguhnya aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim, Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir 2937. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Quran dan Sunnah kepada umat Islam. Namun setiap firqah yang sesat mengakui bahwa mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah. Semua kelompok mengaku, apakah Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, dan firqah-firqah lainnya. Semuanya mengaku saya di atas Quran dan Sunnah. Maka harus ada tolok ukur yang jelas dalam menyatakan, dalam pernyataan berpegang kepada Quran dan Sunnah tersebut. Benar kamu mengikuti Quran dan Sunnah, tapi menurut pemahaman siapa? Karena kalau menurut pemahaman masing-masing golongan atau ra'yu atau pendapat para tokoh, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat sekarang ini. Itu akan timbul ratusan pemahaman, bahkan bisa ribuan pemahaman, dan perpecahan di tengah kaum muslimin. Masing-masing merasa berada di atas dalil, tetapi tidak mengikuti petunjuk para sahabat, maka tersesat. Karena memang kita beragama bukan berdasarkan logika. Bagaimana yang didengungkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ad-dinu naqlun wa laysa bil aqli, wazifatul aqli fahmud din wa laysa tasri'u fid din. Agama itu dalil, naql, bukan akal. Fungsi akal untuk memahami agama, bukan membuat syariat dalam agama. Islam tidak merendahkan akal, Islam memuliakan akal, tapi fungsinya harus ditempatkan pada tempatnya, yaitu memahami dalil. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayantum bil 'ainah wa hattum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah berjual beli dengan sistem bai'ul ainah. Bai'ul ainah, jual beli, menjual suatu barang kepada seseorang dengan cara menghutangkannya. Novel mau beli misalnya sepeda saya, beli harganya 100 juta, sepeda emas, tapi ngutang dalam jangka waktu tertentu dan barang tersebut diserahkan di sepedanya, bayarnya ngutang. Kemudian si penjual membelinya kembali, sudah dipegang sama Novel, saya beli lagi secara kontan dengan harga lebih murah. Tadi saya jual 100 juta, saya beli lagi, saya beli 80 juta. Maka Novel pegang duit berapa? 80 juta. Saya bawa pulang sepeda. Itu namanya jual beli ainah. Intinya Novel gak butuh sepeda, tapi intinya butuh apa? Duit.
sebelum menerima pembayaran dari si pembeli tersebut. Saya belum dapat duit, ngutang dia 100 juta ngutang. Tapi begitu dia udah pegang sepeda, saya beli lagi 80 juta. Jadi cari helah pinjem duit dengan pura-pura beli barang. Ini jual beli ainah. Dan dimasukkan ke dalam jual beli inah ini adalah kredit dua harga. Motor NMAX misalnya, sebut-sebut merek, nanti disensor. 35 juta misalnya kontan terbaru. Itu kalau kontan. Tapi kalau kredit bisa kena 50 juta. Harusnya kita yang mau beli yang kontan 35 juta. Jangan beli yang kredit yang nanti totalnya jadi 50 juta. Kalau pilih yang kredit jadi riba. Dan itu berdasarkan hadis yang lain, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awqasuhuma awir riba. Siapa yang jual beli dengan dua harga, hendaknya dia pilih harga yang paling murah. Kalau tidak, dia riba. Jika kalian telah jual beli dengan sistem bai'ul ainah dan kalian memegang ekor-ekor sapi, senang dengan membajak sawah, dan ridho dengan pekerjaan bertani, serta meninggalkan jihad fi sabilillah, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian, dan Dia tidak akan mencabut dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kehinaan itu ketika kita sibuk dengan dunia. Salah satunya jual beli dengan cara inah. Nabi SAW memberikan jalan keluar dari fitnah ini dengan kembali kepada agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Maka kita pun berusaha dalam dakwah ini untuk mengembalikan umat kepada Al-Quran, As-Sunnah menurut pemahaman As-Salafus Saleh yang merupakan satu-satunya pemahaman yang benar. Karena di saat ini bertambah banyak pemahaman yang menyimpang sehingga kaum muslimin bertambah jauh dari agama yang benar. Mereka bertambah bingung karena banyaknya pemahaman dan aliran yang sesat, dan akibatnya terjadi perpecahan, perselisihan, pertikaian, malapetaka, bahkan sampai kepada pertumpahan darah. Allahul musta'an, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Amin. Jalan menuju keislamatan dan kejayaan umat Islam telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu dengan mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, melaksanakan dan menghidupkan sunnah, dan menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan larangan-larangannya. Dan tentunya untuk dapat memahami Islam yang benar, mentauhidkan Allah dengan benar, melaksanakan sunnah dengan benar, kita wajib kembali kepada pemahaman yang benar, yang telah mendapat jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kita wajib berpegang teguh dengan pemahaman salafus saleh. Kita wajib kembali kepada pemahaman generasi terbaik dari umat ini, yaitu pemahaman para sahabat. Kita wajib beragama menurut cara beragamanya para sahabat, bukan beragama mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti tokoh masyarakat, bukan mengikuti kiai, habib, ustadz, dan lainnya yang membuat berbagai macam perselisihan. Ini kalau mau bermanhaj salah benar, ini enggak. Ngaji siapa aja, manhajnya apa saja didengerin juga. Ini kan baik juga, ini kan baik. Boleh seperti itu kalau pengen selamat di dunia dan di akhirat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika terjadi perselisihan supaya kita mengikuti pemahaman dan cara peragamannya para sahabat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat dengannya. Wa'addu 'alaiha binawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Saking beratnya berpegang dengan sunnah, sering lepas, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Inilah muqaddimah tentang kenapa kita harus bermanhaj salaf. Karena banyak manhaj yang isinya justru perpecahan di antara kaum muslimin. Semuanya harus kembali kepada qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Kalau semuanya mengikuti Al-Quran, Al-Qurannya cuma satu. Kalau semuanya mengikuti hadis Nabi, hadis Nabinya satu. Kalau semuanya mengikuti pemahaman sahabat, maka niscaya akan lebih mudah untuk bersatu. Tapi kalau masing-masing kata guru saya, kata kiai saya, kata habib saya, kata imam saya, kata syekh saya, akhirnya terpecah belah. Selalu kalau ada perpecahan, ini bukan berarti kita seperti orang yang pura-pura bodoh atau memang beneran bodoh. Kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, mana bisa orang awam dikasih Quran, orang awam dikasih Sahih Bukhari, coba belajar sholat sendiri. Bukan begitu. Kembali kepada Al-Quran bukan begitu. Tetap kita membaca Al-Quran, lihat tafsir para ulama. Tetap membaca kitab hadis dan menjelaskan, membahas dengan penjelasan para ulama, syarah hadis. Jika terjadi perbedaan pendapat, fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih tentang suatu, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan orang awam dikasih Quran, dikasih Sahih Bukhari, suruh belajar wudu. Ya nggak bisa, membacanya nggak bisa. Apalagi kitabnya gundul. Gondrong aja susah. Bukan itu maksudnya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.